Dan pemirsa, untuk membahas peluang Indonesia melawan Iran di final Piala Asia Futsal 2026 sudah bergabung bersama kami legenda futsal tanah air Fenard Huta Barat atau Bung Feve. Selamat sore Bung Feve, apa kabar? Selamat sore Mas Davi, kabar baik. Bung Feve, bagaimana Anda melihat peluang Indonesia melawan Iran nanti? Ya, saya pikir tidak mungkin ya. Kalau kita lihat bagaimana penampilan Indonesia selama fase grup sampai ke partai papan besar, semifinal, dan juga sekarang kita masuk final, saya pikir tidak ada yang namanya lawan yang tidak bisa dikalahkan ya. Bagaimana nanti tergantung Ekor Vito juga bisa membuat atau juga meramu satu strategi yang tepat untuk melawan Iran. Karena kalau kita bicara Iran adalah Raja Asia dengan 13 kali juara Piala Asia, dan memang mereka juga berada di peringkat yang sangat tinggi 5 dunia. Tapi tidak mungkin, karena menurut saya era Indonesia sekarang di futsalnya ini adalah era level tinggi permainan yang sejauh ini saya lihat belum pernah terjadi. Dan mudah-mudahan di generasi emas timnas Indonesia sekarang ini kita bisa memberikan bukti bahwa Indonesia sudah bukan tim yang hanya bermain di level Asia Tenggara. Tentunya untuk level Asia bahkan dunia kita sudah bisa dikedepankan. Oke, Bung Feve, kalau dari penampilan skuad Garuda dalam ajang ini, bagaimana Anda melihatnya? Iya, kebetulan memang pada saat drawing itu juga saya melakukan. Ketika melihat kita berada di grup mungkin yang relatif kita bisa lolos dari fase grup, ternyata juga cukup berhasil, dan malah saya juga menjagokan 4 negara yang lolos ya. Itu ada Jepang, Indonesia, Iran, bahkan Thailand. Tapi saya mix di Thailand karena yang lolos adalah Irak. Tapi sejauh ini Indonesia sangat layak berada di posisi sekarang, di mana kita lolos sampai ke partai final. Dan kalau saya melihat bagaimana perkembangan dari para pemainnya, satu kunci dari Ekor Vito adalah bagaimana mereka bermain dengan high defense press yang dimainkan ya. Di mana Indonesia bermain sangat percaya diri dengan kemampuan fisik, di mana para pemain hanya bermain maksimal 3-4 menit, dan akhirnya rotasi, pergantian setiap paketan, ini yang menurut saya sangat luar biasa dari Vito. Sehingga akhirnya tidak membuat tim-tim lawan itu bisa berkembang permainannya. Bahkan setelah Jepang pun Indonesia berani bermain press tinggi dan sangat luar biasa. Oke, kemarin juga kemenangan melawan Jepang ini cukup dramatis. Bagaimana Anda melihat semangat teman-teman di lapangan? Ya, itu yang saya sangat salut ya, dimana kita lihat di era dari Kensuke ini tidak ada pemain yang sangat menonjol, tidak ada pemain yang memang dianggap bintang, bahwa semua pemain sangat merata. Di mana Ekor Vito memperlakukan ini membuat supaya akhirnya para pemain tidak ada yang jumawa dengan kemampuan per individu, dan akhirnya bisa bermain secara kolektivitas di dalam tim. Dan kita lihat bagaimana mentality dari para pemain ya. Sekarang ini kita bicara pemain ini adalah pemain yang cukup lama bersama-sama di tim nasional, dari eranya Kensuke hingga Hasan Sadeh sampai akhirnya sekarang Ekor Vito. Jadi artinya mereka sudah punya sama-sama chemistry yang baik, dan inilah hasilnya. Salut, dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut sampai ke di final dan kita bisa menjuarai Piala Asia pertama. Oke, Coach Soto juga mengatakan pemulihan fisik pemain jadi fokus utama. Bagaimana Anda menilai fisik pemain kita? Ya, kalau melihat dari setiap partai yang dimainkan, dari fase grup sampai ke fase knockout ya, saya pikir ini kita melihat bagaimana kemampuan fisik yang sangat baik ya. Itu makanya saya bilang tadi, di mana Ekor Vito pintar untuk memainkan paket per paket dengan menit yang tidak terlalu banyak, dan mereka bisa bermain sangat konsisten. Nah, maka dari itu, memang kalau kita berbicara namanya waktu istirahat, yang memang kita lihat ya, tidak begitu banyak. Mereka istirahat 1 hari, harus main lagi di hari berikutnya, dan ini membuat mereka pastinya kelelahan, tapi menurut saya namanya second win dari setiap pemain pasti akan ada, dan mereka pasti akan siap. Karena apa? Ini adalah kesempatan pertama untuk tim nasional Indonesia bisa juara di ajang Piala Asia ini. Oke, melawan Iran nanti bukanlah lawan yang mudah. Iran, apa saja yang patut diwaspadai dari Iran menurut Anda? Ya, Iran mempunyai para shooter yang sangat bagus ya, dengan tendangan keras, dengan bagaimana mereka mencari posisi. Ini yang harus terus diwaspadai oleh timnas Indonesia. Tidak boleh memberikan kesempatan mereka di luar garis line gawang untuk melakukan shooting, karena memang mereka mempunyai shooter yang sangat luar biasa. Jadi harus benar-benar pressure tinggi, memberikan tekanan, melakukan blocking, dan jangan melakukan kesalahan kecil di area gawang. Ya, akhirnya ini bisa membuat juga akan merugikan Habibie ya, yang akhirnya bisa gampang untuk dibobolkan. Dan kalau menurut saya juga Habibie tampil sangat luar biasa. Ini dia, kita lihat ada gol Shimizu dari luar area penalti, ini harus dijaga seperti yang dilakukan oleh Jepang ya. Tidak boleh terjadi adanya shooting dari luar area penalti dari Indonesia. Oke, bagaimana kemudian pemain kita harus menutup ruang-ruang agar tidak dimanfaatkan pemain Iran nanti?
Iya, bermain 1v1 dengan ketat, dengan pressure tinggi, ya, tidak mengambil sekali ketika lawan menguasai bola, karena juga Iran punya skill, bisa melewati pemain kita, tapi saya percaya bahwa dengan taktikal yang dimainkan Hector Suto nanti, kita akan bermain dengan level yang cukup tinggi seperti sebelumnya ketika melawan Jepang, dan ini itu akan terus dimainkan oleh Hector Suto. Baik, ini kan salah satu sejarah yang membahagiakan ya bagi timnas futsal Indonesia. Bagaimana kemudian pemain bisa menjaga psikologisnya di lapangan, khususnya saat melawan Iran nanti, Bung? Ya, kalau saya sih berpikir justru malah Iran sekarang ya, yang under pressure ya. Bagi para pemain Indonesia, saya merasa bahwa mereka juga cukup baik ya. Mereka juga down to earth, tidak terlalu berlebihan, mereka punya euforia. Karena mereka tahu tanggung jawabnya adalah mereka punya kesempatan untuk bisa menjuarai Piala Asia pertama di tanah air sendiri. Jadi saya pikir semua pemain tahu tugasnya, dan saya percaya bahwa setiap pemain juga tetap menjaga marwah bahwa nasional yang paling utama. Dan mereka sudah menunjukkan itu, dan saya respect untuk para pemain, adik-adik saya semua, di mana di tahun 2002 saya lah menjadi pionir di turnamen Asia pertama kali di Indonesia sebagai pemain tim nasional Indonesia. Dan setelah ini kita lihat bagaimana perkembangan luar biasa. Respect buat federasi, semoga ini bisa berlanjut, dan tentunya PR juga federasi untuk apa? Melakukan regenerasi, karena pemain-pemain ini juga dia pasti akan tidak terpakai lagi di kemudian hari, sehingga harus ada regenerasi yang siap untuk dipakai kelanjutan tim nasional. Oke, Bung Feve, terakhir, apakah nanti melawan Iran akan ada perubahan formasi yang akan diterapkan oleh Coach Soto? Iya, ini kembali kepada tactical dan juga strategi, di mana harus ada counter strategi ya. Di mana mungkin Hector Soto pasti sudah melihat, melakukan evaluasi bagaimana cara Iran bermain, dengan komposisi siapa saja yang dimainkan oleh Iran untuk line up pertama. Tentunya akan ada yang namanya rotasi. Tapi kalau saya percaya bahwa kemungkinan paket pertama Indonesia tetap seperti biasa, ada Habibie di sana, ada mungkin Rizky Javier, Ais, ada juga Iqbal, terus ada Isra Megantara, dan mungkin satu lagi ada Taufi Lubis. Tapi ini kembali kepada bagaimana Hector Suto melihat lawan ya, untuk kontra strategi tentunya bisa saja berubah. Oke, berapa kira-kira prediksi skor Anda melawan Iran besok, Bung? Ya, kalau bicara prediksi, ya saya nggak bisa memprediksi, tapi ya kita berdoa semoga timnas Indonesia bisa menang pertandingan. Dan bagi saya pribadi, Indonesia lolos di partai final ini, Indonesia sudah juara. Oke, berapapun skornya yang penting Indonesia menang, begitu Bung ya? Oke. Amin. Ya. Amin, itu harapan kita semua. Terima kasih Bung Feve sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Bung, sehat selalu. Selamat sore Mas Abi. Ya. Sebelumnya pemirsa, PSSI resmi mengumumkan daftar nama skuad untuk tim U17 Indonesia. Total terdapat 28 pemain yang sebagian besar diantaranya didapat dari kegiatan pemantauan dari berbagai klub di Indonesia, akademi, dan klub luar negeri. Stay updated, info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.